Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Alaya Hasanah dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan membahas akidah akhlak bab menghindari akhlak tercela. Di sini saya akan membahas 3 materi, yaitu yang pertama ada nifak, yang kedua ada keras hati, dan yang ketiga ada ghadab. Nah, yang pertama kita bahas pengertian nifak. Nifak secara bahasa berarti kemunafikan, yaitu keadaan di mana seseorang menampakkan sesuatu yang berbeda dari apa yang sebenarnya ia yakini di dalam hatinya. Dalam istilah agama Islam, nifak merujuk pada tindakan seseorang yang berpura-pura beriman dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun di dalam hatinya ia sebenarnya tidak beriman atau bahkan membenci ajaran Islam. Ada 2 jenis nifak, yaitu yang pertama ada nifak amali, yang kedua ada nifak i'tiqadi. Nah, nifak amali, kemunafikan dalam perbuatan. Ini adalah ketika seseorang melakukan perbuatan yang merupakan ciri-ciri orang munafik, meskipun ia masih beriman di dalam hatinya. Rasulullah SAW menjelaskan tanda-tanda orang munafik dalam hadis: jika berkata ia berdusta, jika berjanji ia ingkar, dan jika diberi amanah ia berkhianat. Nah, nifak i'tiqadi yaitu kemunafikan dalam keyakinan. Ini adalah kemunafikan yang paling berbahaya, di mana seseorang mengaku sebagai muslim tetapi di dalam hatinya tidak beriman. Contoh dari nifak i'tiqadi adalah ketika seseorang berpura-pura taat pada ajaran agama, tetapi di balik itu ia meragukan atau bahkan menolak ajaran Islam. Nah, di sini ada contoh nifak. Yang pertama, seseorang yang menunjukkan dirinya sebagai seorang muslim yang taat, sering beribadah, tetapi di belakang dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti berdusta, korupsi, atau melakukan penipuan. Yang kedua, orang yang ketika bersama kaum muslimin berbicara dan bertindak seolah-olah membela agama, tetapi di dalam hatinya justru membenci atau merendahkan ajaran Islam. Nah, gimana sih cara menghindari nifak? Cara menghindari nifak, yang pertama, menjaga kejujuran dalam perkataan dan perbuatan. Biasakan untuk bersikap jujur baik dalam ucapan maupun tindakan. Hindari sifat suka berdusta atau berbicara yang tidak sesuai dengan kenyataan, karena salah satu tanda nifak adalah berbohong dan menipu. Yang kedua, berpegang pada janji. Ciri lain dari nifak adalah suka mengingkari janji. Upayakan untuk menepati janji dan komitmen yang telah dibuat. Jika janji belum bisa dipenuhi, komunikasikan dengan jujur tanpa alasan yang dibuat-buat. Nah, yang ketiga, menghindari sikap berwajah dua. Jangan bersikap atau berkata manis di depan orang lain, tetapi membicarakan hal yang buruk tentangnya di belakang. Sifat berwajah dua ini adalah tanda munafik yang dapat merusak hubungan dan kepercayaan. Yang kedua, ada keras hati. Keras hati adalah sifat atau sikap seseorang yang sulit menerima nasihat, sulit menerima kebenaran, dan tidak mau memperbaiki diri meskipun telah diberi peringatan atau contoh. Orang yang keras hati biasanya merasa selalu benar, tidak peduli pada perasaan orang lain, dan sulit berempati atau bersikap lembut. Dalam pandangan Islam dan etika moral, sifat ini termasuk akhlak tercela karena menutup diri dan dari petunjuk yang bisa membawa pada kebaikan dan perbaikan diri. Contoh keras hati. Yang pertama, menolak nasihat dengan kasar. Ketika seseorang diberikan nasihat atau diingatkan untuk memperbaiki kesalahannya, ia langsung menolaknya tanpa mempertimbangkan isinya dan malah bersikap kasar kepada yang memberi nasihat. Yang kedua, tidak peduli pada kebenaran. Orang yang keras hati sering mengabaikan kebenaran. Meskipun sudah jelas salah dan diberikan bukti, ia tetap bertahan pada pendapatnya yang salah hanya karena gengsi atau ego. Yang ketiga, enggan meminta maaf atau mengakui kesalahan. Jika berbuat salah, orang yang keras hati cenderung tidak mau mengakui kesalahan atau meminta maaf. Mereka cenderung mencari alasan atau menyalahkan orang lain. Gimana sih cara menghindarinya? Nah, cara menghindari keras hati yaitu yang pertama, bersikap rendah hati dan terbuka.
Yang kedua, berlatih menerima nasihat dan kritik dengan positif. Yang ketiga, memperbanyak ibadah dan mengingat Allah. Yang keempat, berusaha memahami dan memaafkan orang lain. Yang terakhir, menjauhi sikap takabur dan sombong. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah ghadab. Ghadab adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti marah atau emosi yang meluap-meluap. Dalam konteks akhlak tercela, ghadab adalah kemarahan yang tidak terkontrol dan mengarah pada perilaku buruk yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Dalam Islam, sifat ghadab sangat tidak dianjurkan karena dapat membawa seseorang kepada tindakan yang membahayakan, melukai, atau menimbulkan kebencian. Nah, contoh ghadab. Yang pertama, mengeluarkan kata-kata kasar saat marah. Seseorang mungkin meluapkan emosinya dengan kata-kata kasar, makian, atau ucapan yang menyakiti hati orang lain. Kata-kata yang terlontar karena ghadab bisa menimbulkan perselisihan dan melukai perasaan. Yang kedua, menghancurkan atau merusak benda dalam keadaan marah yang tidak terkendali. Seseorang mungkin melampiaskannya dengan merusak benda di sekitarnya, seperti membanting ponsel, memecahkan barang, atau bahkan merusak properti umum. Yang ketiga, mengambil keputusan yang merugikan. Ketika marah, seseorang membuat keputusan impulsif atau menyimpan dendam yang pada akhirnya merugikan diri sendiri atau orang lain. Misalnya, memutuskan hubungan baik dengan teman atau keluarga hanya karena marah sesaat. Gimana sih cara menghindarinya? Nah, cara menghindari ghadab yang pertama, memperbanyak zikir dan mengingat Allah. Mengingat Allah saat merasa marah dapat membantu menenangkan diri. Berzikir atau membaca astagfirullah, memohon ampun kepada Allah mampu meredam emosi negatif dan mengingat bahwa kita harus bersikap sabar. Yang kedua, menghindari perdebatan yang tidak bermanfaat seringkali memicu amarah. Usahakan untuk menjauh dari situasi yang memancing perdebatan atau pembahasan yang menyinggung perasaan. Nah, yang ketiga, berwudu. Wudu adalah cara yang baik untuk menenangkan diri karena air dapat meredam api amarah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya marah itu datangnya dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan api hanya bisa dipadamkan dengan air. Maka jika salah seorang di antara kalian marah, berwudulah. Nah, sekian pembahasan materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.